Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Itu ada definisi lama sama definisi baru. Alport ini orangnya aktif, reflektif. Kalau bahasa filsafat dia termasuk juga eklektis. Eklektis itu dia ngambil dari banyak sumber. Maka dia bolak-balik merevisi definisinya. Kabarnya ketika dia mendefinisikan kepribadian saja, itu direvisi sampai 49 kali. Bayangkan kalau kalian kan ada definisi langsung mbok hafalkan. Kalau Alport tidak dikritisi sampai 49 kali. Makanya yang atas sama yang bawah itu separuhnya sama, tapi di bagian belakang beda. Meskipun maksudnya sama. Jadi katanya Alport, kepribadian itu organisasi dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Saya tidak yakin kamu paham. Ya, tidak usah dihafalkan makanya, wong kamu tidak paham. Yang kedua, diubah yang belakang, karakteristik, perilaku, dan pemikirannya. Ini saya lewati karena susah dipahami. Kita potong-potong definisi itu biar jelas maksudnya Alport. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian itu dynamic organization. Tadi kan organisasi dinamis. Dinamik itu kan dinamika berubah-ubah. Organisasi itu ada strukturnya. Berarti apa? Kepribadian itu berubah dan berkembang. Struktur dirimu yang bisa berubah dan berkembang. Dulu waktu kecil kamu kepribadiannya seperti apa, sekarang seperti apa. Dulu waktu kamu masih di pondok kepribadianmu seperti apa, sekarang di kampus kepribadianmu seperti apa. Dulu kamu sabar, sekarang kok ngamukan. Itu biasa. Kenapa? Dynamic organization. Jangan dikira kepribadianmu itu paket jadi. Enggak, dia sifatnya dinamis. Dulu itu saya rajin loh Pak, iya dulu, sekarang mungkin ya enggak. Wong ya kepribadian itu berubah. Jadi dynamic organization. Jadi dalam dirimu itu, jiwamu itu ada strukturnya, ada polanya, cuma ini sifatnya dinamis. Yang kedua apa? Psychophysical system. Ini terjemahan bahasa Indonesianya susah, makanya pakai istilah psikofisik. Jadi psikofisik itu maksudnya apa? Ya, kepribadianmu itu utuh hubungannya antara lahir dan batin. Jadi kepribadian itu tidak cuma batin saja atau lahir saja, dua-duanya. Kepribadianmu baik itu berarti kalau jiwamu baik, lahirnya juga baik. Contohnya tadi misalnya rajin. Pak, saya itu rajin loh Pak. Oh iya, saya percaya. Kenapa? Karena setiap kali kuliah kamu datangnya paling awal. Nah, itu kan dalam jiwanya ada kerajinan, lahirnya juga rajin, maka namanya psikofisik. Lahir dan batinnya sama. Katanya cinta, tapi kok cuek? Mungkin belum psikofisik. Belum utuh, berarti masih setengah. Kalau cinta ya peduli biasanya. Kalau tidak peduli biasanya tidak cinta. Nah, itu namanya psikofisik. Jadi kepribadianmu itu adalah paket utuh antara mental sama fisik. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Kalau agama itu kan kalau antara iman dan Islam, dua-duanya harus ada. Imannya saja baru setengah, Islamnya saja baru setengah. Islamnya lengkap, kamu ya sholat, zakat, puasa, tapi imannya tidak ada, kamu tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada kitab suci, itu aktivitasmu tidak ada nilainya. Atau iman saja, tidak ada Islamnya, kamu percaya pada Allah, percaya pada kitab suci, pada Rasul, tapi sholat tidak mau, zakat tidak mau, puasa tidak mau, itu tidak utuh. Sama kayak orang bilang jatuh cinta, merasa jatuh cinta, tapi kayak tadi tidak peduli, WA tidak pernah, nganter tidak pernah,
Nraktir apa lagi? Berarti enggak. Ya. Atau sebaliknya, sering nraktir, sering jemput, tapi sebenarnya kamu enggak jatuh cinta, biasa aja Pak teman. Jadi enggak ada nilainya, wong yo, enggak ada isinya. Jadi kepribadian itu psikofisik. Ada orang kok teriaknya maki-maki, misalnya, terus dia bilang, loh, saya maki-maki ini demi yang baik-baik dalam diriku. Tidak bisa. Kalau dalamnya baik, keluarnya juga pasti baik. Itu psikofisik. Kalau keluarnya kasar, dalamnya juga kasar. Karena kepribadian itu paket lengkap. Saya Pak ngomongnya kayak gini, tapi hati saya lembut kok Pak. Tidak bisa. Kalau keluarnya kasar, dalamnya ya kasar. Kalau enggak, kok enggak nyambung antara lahir sama batin, ada masalah dalam kepribadian. Kayak tadi loh, katanya cinta. Saya cinta beneran kok Pak, tapi nraktir enggak mau, WA enggak mau, jemput enggak mau, ada masalah berarti. Atau sebaliknya, kamu capek-capek nraktir, capek-capek bela-belain, peduli, tapi kok enggak ada cinta di dalam, ada masalah dengan hidupmu. Kalau ingin enggak ada masalah, harus nyambung. Psikofisik. Maka kepribadian itu dinamika organis lahir batin determine. Determine itu menentukan. Dari situlah nanti muncul tindakan. Menentukan apa yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan. Itu kepribadian. Yang keempat, dia unik atau khas. Setiap orang beda. Gejalanya mungkin sama, ekspresinya mungkin sama, tapi setiap orang pasti ada keunikan-keunikannya sendiri. Bisa kamu rasakan. Mungkin kamu punya 2, 3, 4 teman, coba dirasakan keunikannya masing-masing temanmu, meskipun mungkin dia kelihatannya sama saja. Sama-sama satu kelas, mungkin sama-sama satu kos-kosan, sama-sama satu pondok, dari satu daerah, mungkin dari satu desamu, bahkan mungkin masih saudara. Tapi kamu pasti bisa merasakan bedanya. Setiap orang itu khas dan unik. Itulah kepribadian. Jadi kalau ingin lihat kepribadian dalam diri seseorang, lihatlah konstitusi dirinya secara utuh, yang itu tampak dalam tindakan-tindakannya dan mencerminkan dirinya secara khas. Oke, jadi ini 4 unsurnya kepribadian. Nah, pribadi yang utuh tadi kalau di Alport disebut proprium. Kemarin di Jung juga ada. Jadi proprium itu diri atau ego. Itu namanya proprium. Sudah tidak usah dicari definisinya lagi. Persis kayak kemarin. Diri secara utuh itu disebut proprium. Di situ ada identitas, harga diri, perluasan diri, citra diri, macam-macam. Jadi gampangannya kalau katanya Iqbal, ketika kamu ngomong aku, keseluruhan akumu itulah ego. Definisinya apa Pak? Kalau susah mendefinisikan, pahami saja, rasakan. Kalau kamu ngomong aku, itu yang terlibat yang mana? Kan semuanya. Jadi kamu nunjuk aku itu ya harus kamu tunjuk semuanya. Kalau satu-satu masih belum aku. Ini loh Pak pikiran masa belum utuh. Yang sini Pak, hati saja belum utuh, fisik saja belum utuh. Ya keseluruhanmu ini aku. Lahir apa batinnya, semuanya. Itulah aku, ego. Jadi semua fungsi diri itu ego. Kalau bahasanya Alport namanya proprium. Jadi diawali dari sini. Jadi diingat-ingat tentang akumu.